Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Setelah menaklukkan kompetisi musim lalu, upaya Inter Milan mempertahankan gelar Serie A akan dimulai pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat saat pemegang Scudetto bertemu Genoa di Stadio Luigi Ferraris. Sementara Inter ingin mempertahankan posisi puncak musim ini, tuan rumah bertekad untuk masuk ke posisi 10 besar Liga Italia. Memastikan Scudetto ke-20 dan bintang kedua di seragam biru hitam, Inter menutup gelar musim lalu dengan momen termanis, yaitu mengalahkan rival sekota mereka AC Milan di San Siro. Bahkan setelah bermain imbang pada 2 pertandingan terakhirnya, Nerazzurri masih mampu membanggakan selisih yang sangat besar, yakni 19 poin dari Milan di klasmen akhir. Ini merupakan selisih kedua terbesar antara tim peringkat pertama dan kedua sepanjang era 3 poin per kemenangan di Italia, juga melampaui prestasi Napoli 1 tahun sebelumnya. Kapten mereka Lautaro Martinez membangun kerjasama dengan sangat baik dengan Marcus Thuram dan dinobatkan sebagai capocannoniere dengan 24 gol dari 33 penampilan liga. Dengan sedikit perubahan pada skuad dominan musim lalu, pelatih kepala Simone Inzaghi mengawasi jadwal musim panas yang sibuk dengan Inter bermain imbang 1-1 dalam pertandingan persahabatan terakhirnya melawan Chelsea pada hari Minggu. Kini tim yang hanya kalah 1 pertandingan Liga tandang pada musim 2023-2024 akan bertandang ke Liguria, di mana mereka akan berusaha mempertahankan presiden terkini di antara juara bertahan Serie A. Pemegang Scudetto tersebut telah memenangkan pertandingan pertama mereka dalam 12 dari 13 musim Serie A terakhir. Lebih jauh lagi, Inter telah mengungguli tuan rumah Genoa dengan skor agregat 28-2 selama rangkaian tak terkalahkan yang berlangsung dalam 10 pertemuan di Liga Serie A. Jadi tak salah lagi, Inter layak diunggulkan akan mengamankan 3 poin di partai perdana mereka musim ini. Jambisek dikabarkan menjadi favorit untuk mendapatkan kesempatan bermain pada laga pembuka Serie A melawan Genoa. Pemain Jerman ini lebih difavoritkan dibanding Benjamin Pavard untuk memulai laga. Musim baru dimulai pada Sabtu malam dengan pertandingan antara Grifon dan Nerazzurri di Stadion Luigi Ferraris. Simone Inzaghi akan berusaha menurunkan susunan pemain inti yang kuat karena ia tahu pertandingan itu tidak akan mudah sama sekali. Menurut Sport Mediaset, Bisek kemungkinan akan masuk dalam susunan 11 pemain pertama hari ini. Pemain Jerman itu tampil mengesankan di pramusim, ia bahkan berhasil mencetak gol pada beberapa kesempatan selama uji coba persahabatan. Sementara itu, Christian Aslani dilaporkan telah pulih dari cederanya dan siap tampil melawan Genoa. Namun gelandang lainnya Piotr Zielinski masih belum tersedia. Pemain asal Polandia itu mengalami masalah otot selama pramusim. Oleh karena itu, sumber tersebut mengungkapkan bahwa pemain berusia 30 tahun itu masih menjalani latihan pribadi meskipun dengan kecepatan tinggi. Bek Talleres Thomas Palacios dikabarkan hampir menyelesaikan transfernya ke Inter di musim panas 2024 ini. Pemain berusia 21 tahun itu baru-baru ini muncul sebagai target utama Nerazzurri untuk memperkuat lini pertahanan. Namun menurut laporan lainnya dari pakar transfer Italia Gianluca Di Marzio, bahwa kesepakatan tersebut dapat menjadi rumit karena status kontrak Palacios.
Talleres tidak akan dapat menjual Palacios kecuali mereka mencapai kesepakatan dengan klub yang saat ini meminjamnya, Independiente, untuk membatalkan opsi pembelian mereka. Oleh karena itu, Inter masih berupaya menemukan formula yang tepat guna memuaskan kedua klub tersebut. Inter dan AC Milan semakin mendukung rencana renovasi San Siro menurut laporan dari media Italia Espresso. Kedua klub awalnya bermaksud membangun kembali stadion baru yang modern di lokasi yang sama. Namun rencana awal mereka terhambat oleh serangkaian rintangan birokrasi. Sumber ini percaya kedua klub condong untuk menerima proposal dari wali kota Salah, yaitu merenovasi stadion bersama Wimbledon. Dengan syarat mereka dipersilahkan menjadi pemilik stadion tersebut pada akhirnya. Pekerjaan renovasi tidak akan menghalangi klub untuk memainkan pertandingan kandang mereka di Meazza. Pekerjaan itu hanya akan menyebabkan penutupan sebagian beberapa sektor, sementara para penggemar masih dapat mengakses seluruh stadion. Wimbledon akan memulai pekerjaan pada tahun 2025 dan menargetkan untuk menyelesaikan proyek tersebut pada tahun 2029. Total biaya operasi akan mencapai 350 juta euro. Jumlah ini jauh lebih sedikit dari rencana awal stadion baru yang membutuhkan biaya 1,3 miliar euro. Mengingat absennya Tajon Buchanan, Piotr Zielinski dan Stefan De Vrij, maka Simone Inzaghi harus membawa serta 3 anggota Primavera untuk pertandingan pembuka kejuaraan yang dijadwalkan di Genoa. 3 pemain yang terpilih adalah Alessandro Fontanarossa, Thomas Berenbruch, dan Daniele Cueto, klaim surat kabar Gazzetta dello Sport. Fontanarossa menjadi pemain yang memberikan kesan positif selama pramusim ketika berperan di skema 3 bek dalam beberapa uji coba. Lahir pada tahun 2003, ia kembali dari masa pinjaman di Cosenza di mana ia mencatatkan 21 penampilan dengan 1068 menit bermain. Terlahir sebagai bek tengah, namun jika diperlukan bisa juga digunakan sebagai pemain bek sayap. Berenbruch masih belum memiliki pengalaman apapun di kalangan profesional. Jumlah kontribusinya yang luar biasa bersama Primavera musim lalu, 9 gol dan 10 assist, sehingga membuatnya dipanggil untuk menjadi bagian tim nasional U19. Cueto juga belum memiliki pengalaman di tim utama. Dia menjalani 1 musim di Primavera dengan 5 gol dan 4 assist. Ia merupakan seorang gelandang serang atau pemain sayap kiri. Inter dikabarkan telah menawarkan jasa Joaquin Correa ke Monterrey melalui perantara. Pemain berusia 30 tahun itu telah menjadi dilema yang berkembang bagi Nerazzurri yang ingin melepasnya dengan satu atau cara lain sebelum akhir bulan. Menurut jurnalis Fernando Esquivel, perantara telah menawarkan Correa ke Monterrey. Perantara yang sama juga telah menawarkan pemain Argentina lainnya Lucas Ocampos ke klub yang sama. Monterrey dilaporkan sedang mengevaluasi kedua pemain tersebut dalam memutuskan apakah akan memulai pembicaraan atau tidak. Jika klub Meksiko tersebut membuka diri untuk Correa, kesepakatan tersebut dapat menelan biaya antara 6 hingga 8 juta euro, jelas sumber tersebut.